Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya masyayikh, ayah, bunda, bosku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, bersyukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat kembali kita bisa berkumpul melanjutkan mengkaji salah satu kitab yang juga dikaji oleh muslimin yang lainnya, kitab yang begitu cocok, kitab yang begitu tepat untuk memandu kehidupan muslimin, yaitu kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita sudah sampai di bab As-Sabr. Hadis yang ke-35. Wa an Atha bin Abi Rabah. Masya Allah. Nah, ini seorang tabi'in yang luar biasa kisahnya ini. Kisah banyak dikisahkan di channel-channel YouTube juga. Atha bin Abi Rabah ini seorang tabi'in, Pak. Hidup di tahun 30-an Hijriah kalau tidak salah. 37 atau berapa? Tahun 47 ya, lupa saya. Itu Atha bin Abi Rabah. Ini tabi'in berguru kepada para sahabat, termasuk Ibnu Umar, termasuk Ibnu Abbas, dan ulama-ulama di zaman sahabat itu ditemui oleh Atha bin Abi Rabah. Jadi Atha bin Abi Rabah ini sangat tamak terhadap ilmu. Padahal jenengan tahu, Atha bin Abi Rabah itu seorang budak hitam dari Habasyah, budak yang masih memiliki majikan. Jadi Atha bin Abi Rabah ini hidupnya itu untuk tiga. Sepertiganya untuk mengabdi kepada majikannya, sepertiganya untuk mengabdi kepada Robnya, sepertiganya untuk tamak mencari ilmu. Makanya memang kualitasnya luar biasa. Atha bin Abi Rabah ini banyak dikisahkan dalam kitab-kitab Jarh wa Ta'dil, dalam kitab-kitab tentang biografi para ulama. Memang bentuk fisiknya tidak ideal, hitam lebat, hitam gelap, rambutnya ya keriting begitu, hidungnya pesek begitu. Ya kita harus menyebutkan, tidak masalah, karena memang di kitab begitu disebutkan tentang ciri fisiknya Atha bin Abi Rabah. Tapi yang menakjubkan, Pak, meskipun fisiknya begitu, dia adalah orang yang bisa membuat seorang raja pun tidak berani kepada dirinya. Dalam kitab Hilyatul Auliya kalau tidak salah, atau kitab apa tentang biografi ulama itu, bukan, lupa saya, Pak. Lupa, yang berjilid-jilid itu loh, Pak, tentang biografi para ulama. Intinya disebutkan di tahun ke-90-an Hijriah, di musim haji, Mekah itu dipenuhi dengan jamaah sangat banyak sekali. Di situ hadir juga seorang khalifah
namanya Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah dari Bani Umayyah. Datang ke situ, kemudian ikut haji juga, dikawal tentunya Pak, seorang raja ya, seorang khalifah, dikawal dengan pengawalan yang cukup ketat. Tapi yang menarik dari khalifah ini memang khalifah yang adil dia ya. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini memang khalifah yang sangat adil. Karena nanti kekuasaannya, kekhalifahannya itu tidak diberikan kepada anaknya. Biasanya khalifah di Bani Abbasiyah sama Bani Umayyah itu dilanjutkan oleh anak-anaknya. Memang diberikan. Nggak peduli anaknya itu baik atau buruk, yang memang diwarisi oleh anaknya. Tapi kalau Sulaiman bin Abdul Malik ini tidak diberikan kepada anaknya, diberikan kepada orang lain yang memang pantas untuk mendapatkan jabatan sebagai khalifah. Salatlah si khalifah tersebut di Masjidil Haram. Kemudian dia diikuti oleh kedua anaknya. Kedua anaknya agak mewah ya, memang tampan kedua anaknya ini, tapi tidak mewarisi kekhalifahannya. Tapi kalau sang khalifah Sulaiman bin Abdul Malik hanya tidak pakai penutup kepala, pakai baju ihram, bahkan tanpa beralas kaki. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada pengawalnya, temukan saya dengan mufti di Masjidil Haram ini. Kemudian pengawalnya mencari mufti tersebut. Kemudian pengawalnya mengatakan, oh muftinya di pojokan sana, yang khalifah, wahai khalifah. Ayo kita ke sana. Dengan diikuti kedua anaknya. Kemudian sang pengawal ini ingin membuatkan jalan untuk sang khalifah. Tapi kemudian sang khalifah memang khalifah luar biasa Pak. Khalifahnya mengatakan, wahai pengawal, di tempat ini tidak ada orang yang lebih mulia derajatnya kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang yang pakaiannya lusuh tapi di sisi Allah dia mulia. Boleh jadi seorang raja tapi di sisi Allah tidak mulia. Nah, orang bisa berkata begitu Pak ya. Itu khalifah loh Pak, raja loh Pak ya, presiden. Jarang ada presiden bilang begitu kan. Dia dikawal ketat sekali, tapi dia mengatakan enggak ada yang lebih mulia di sini. Yang mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampailah dia di seorang mufti. Dia maju ke depan, muftinya bertanya, kau ingin bertanya tentang masalah pribadimu atau masalah umat? Kalau masalah umat, ayo silakan. Dia tahu bahwa ini raja. Tapi kalau masalah pribadi, Anda antri di belakang. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, ini masalah pribadi. Baik, kalau begitu jangan antri dulu. Masya Allah, antri. Setelah selesai orang bubar giliran dirinya. Meskipun sebenarnya pengawalnya sama anaknya ini jengkel. Ini orang kan sama raja loh, kok begitu, nggak sopan loh gitu ya. Sampai giliran sang raja pun sudah dapat giliran untuk bertanya. Dia bertanya dengan berbagai macam pertanyaan, tapi masalah pribadi. Dijawab dengan jawaban yang sangat tuntas, bahkan tidak ada celah untuk bertanya berikutnya karena jawabannya tuntas gitu loh Pak ya. Kemudian setelah selesai pertanyaan, jawaban pun juga dikasih. Sang khalifah sama anak-anak sang pengawalnya pergi. Lalu kemudian ada penyeru mengatakan, wahai sekalian manusia, tidak ada orang di tempat ini yang boleh berfatwa atau meminta fatwa kecuali yang berfatwa adalah Atha bin Abi Rabah atau Abdullah ibnu Abi Najih. Tidak boleh kepada yang lainnya. Yang lainnya pun tidak boleh memberi fatwa. Langsung anak khalifah tersebut datang kepada ayahnya. Wahai ayah, itu loh harusnya kalau kita fatwa itu kepada Atha bin Abi Rabah. Anaknya nggak tahu. Bukan kepada orang tadi sudah budak, sudah hitam, nggak sopan lagi kan gitu ya. Lalu bapaknya mengatakan, ketahuilah nak, orang tadi itu adalah Atha bin Abi Rabah. Subhanallah. Itu orang hitam Mbak, budak, tapi Masya Allah, Allah tinggikan derajatnya ya. Jadi
Casing itu tidak masalah. Tapi yang ini apa? Iya. Atau yang dipakai itu nggak masalah. Tapi yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Taib. Qala Atha bin Abi Rabah berkata, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah kau aku perlihatkan seorang wanita penduduk surga. Ibnu Abbas berkata kepada Atha bin Abi Rabah. Fakultu, maka saya berkata, bala. Atha bin Abi Rabah mengatakan, ya wahai Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ini termasuk guru Atha bin Abi Rabah. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atu as-sauda atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Wanita surga itu, ini loh wanita surga, seorang wanita hitam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian wanita tersebut berkata, inni usra. Wahai Nabi, saya usra. Usra itu apa? Usra kalau di sini dijelaskan, wa huwa yakunu bisababil akhlaq ar-radi'ah fayahduts tasannujat wa tasallab fil jism. Jadi yang dimaksud dengan usra itu apa? Sesuatu yang menimpa seseorang kemudian menyebabkan seseorang itu kejang-kejang, Pak. Ya, kejang-kejang, epilepsi, ayan. Ada seorang wanita budak, wanita hitam datang kepada Nabi, dia berkata, saya punya penyakit ayan, epilepsi. Wa inni atakassyafu, dan kalau sudah kejang-kejang begitu, ayan, tersingkaplah auratku. Atakassyaf. Fad'ullaha ta'ala li, maka doakanlah maka doakanlah saya, kata wanita hitam tadi. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah, kalau kau mau saya nasihati dirimu, kamu sabar, maka balasanmu surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afik, kalau engkau mau saya doakan semoga Allah menyembuhkanmu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan dua pilihan. Satu, saya nggak usah doakan kamu sabar, tapi bagimu surga. Tapi kalau kamu mau ya saya doakan, nggak apa-apa, semoga Allah menyembuhkanmu. Jawaban wanita tadi, Pak. Kalau kita gimana, Pak? Ayan loh, Pak, ya. Iya, nggak apa-apa lah, Rasulullah. Nggak dapat surga nggak apa-apa, yang penting saya sembuh, gitu ya. Masya Allah. Faqalat, maka wanita hitam tadi berkata, asbiru, ya sudah saya sabar saja. Itu. Ini sahabat begitu, Ibu. Ini apa-apa gitu kan. Ayan-ayan sidik apa-apa gitu ya. Yang penting saya dapat surga. Jadi kalau memang sahabat atau sahabiyah, Nabi berkata surga itu dikejar. Kalau kita, Nabi berkata dunia kita kejar, gitu kan. Beda, ya kelasnya beda. Faqalat inni atakassyafu. Oke, saya sabar ya Rasulullah, tapi saya ini loh tersingkap aurat saya kalau pas ayan, pas epilepsi. Fad'ullaha an la atakassyaf. Maka doakan yang bagian ini supaya saya tidak tersingkap auratku kalau waktu saya ayan. Fada'alaha, maka Nabi SAW kemudian mendoakan dirinya. Pintar ya. Oke lah, nggak apa-apa ayan, tapi doakan diriku supaya tidak tersingkap aurat. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Fiqhul hadis. Apa faedah dari hadis ini jamaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, as-sabru 'alal bala fid dunya yuwarrits al-jannah. Sabar terhadap ujian, terhadap bala di dunia, Pak. Balasannya itu adalah surga, Pak. Ya, saya harap panjenengan semua juga tidak menyepelekan faedah ini gitu ya.
Karena kita, masyarakat kita itu ya surga itu biasa aja gitu loh Pak ya, atau neraka biasa aja gitu. Kalau sahabiah tadi Masya Allah dikatakan surga biasa nggak? Nggak biasa ya. Ya sudah, saya sabar, langsung begitu, gercep lah ya, gerak cepat untuk mendapatkan surga. Sabar terhadap bala, balasannya adalah surga. Faedah yang kedua, ilajul amrad bid du'a wal iltija as-sadiq ila Allah naji'un ma'a ta'atid dawa. Ilajul amrad, apa namanya, menghilangkan penyakit, bid du'a, dengan doa, wal iltija as-sadiq ila Allah, dan apa namanya, kembali kepada Allah, naji'un ma'a ta'atid da'wa, itu membuat penyakit terbantu hilangnya. Jadi yang pertama kali dilakukan kalau memang kena bala, itu harusnya apa? Doa, nggak langsung nyari obat, harusnya begitu. Nah ini mungkin kalau di apa namanya, ada posyandu atau posyandu atau apa, atau tim kesehatan ya, itu harusnya kalau yang datang itu orang yang sakit gitu kan, ya tentu sakit ya Bu ya, mosok datang nggak sakit ke posyandu? Ada yang nggak sakit? Oh nimbang atau hanya mau konsultasi ya. Yang pertama kali yang ucapkan adalah berdoa kepada Allah ya, minta kesembuhan dari Allah ya, al-iltija, bersegera mendekat kepada Allah, karena itu naji'un ma'at ta'atid dawa, sangat membantu terhadap kesembuhan sebuah penyakit. Jangan langsung nyari obatnya, kepala pusing langsung aduh, mana ya bodrek gitu. Atau apa, Panadol gitu ya. Tapi doa dulu, Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Atau kalau orang lain yang datanglah baksa tahuran, insyaallah tidak mengapa, itu insyaallah sebagai penggugur dosa gitu. Jangan langsung ini berarti Anda karena ini nah. Langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak memang ya. Karena tadi kan seorang wanita hitam datang kepada Nabi, saya ayan, epilepsi. Tapi Nabi langsung mengatakan, kalau kamu sabar ya, kamu dapat surga. Tapi kalau kamu mau saya berdoa, ya semoga Allah menyembuhkan dirimu. Gak langsung dikasih obat-obatan atau berobatnya seperti apa, tapi bahkan disuruh sabar, bahkan Pak ya, sabar. Masya Allah, sabar. Loh, itu memang penting loh Bu ya, sabar penting Pak. Jadi kalau ada teman-teman jenengan ngersulo Pak, itu sabar, itu kalimat dulu yang harus diucapkan Pak, sabar. Bagimu surga. Iya, tambah lagi bagimu surga, alhamdulillah. Karena mungkin dia lupa loh Pak, orang kalau kena bala Bu, itu lupa ya, lupa. Karena sedang kena bala, sedang kena ujian, diingatkan lagi, sabar. Faedah berikutnya, al-akhdhu bil azimati afdalu minal akhdhi bir rukhsah. Mengambil terhadap hukum asal sesuatu itu lebih baik daripada mengambil rukhsah. Liman wajada min nafsihi qudratun ala tahmiliha, bagi seseorang yang mampu untuk mengembannya. Faham maksud ini? Maksudnya begini, pada dasarnya sakit itu kan memang ujian dari Allah Pak, ya enggak? Nah, kalau kita menerima sakit itu lebih baik daripada kita langsung mengambil rukhsah, langsung minta sesuatu yang menghilangkan sakit itu. Itu lebih baik yang harus dilakukan oleh seorang hamba, tapi kalau dia kuat, gitu loh maksudnya. Ya, seperti tadi ayan Pak, ayan itu berat loh, ya kan? Ayan itu kan kayak penyakit gila kan, kejang-kejang ya, nggak sadarkan diri lah ya. Kalau dia bisa menerima itu Pak, ya, dan dia sabar, itu lebih baik
daripada dia mencari obatnya. Tapi tentunya kalau dia sabar dan dia kuat. Ya, wa kana lahu fiha mazid minal ajr. Karena itu bisa menaikkan pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Pak ya, kalau mampu loh ya. Kalau nggak mampu ya jangan. Jadi pada dasarnya mengambil hal yang semestinya itu lebih baik daripada cari rukhsah. Ini beliau ya, mengambil faedah dari hadis tadi. Tapi ya kalau nggak mampu ya jangan. Jangan. Meskipun kadang rukhsah itu kan sebenarnya kan hadiah dari Allah Pak ya. Tapi beliau mengatakan begini, kalimatnya al-akhdhu bil azimah afdalu minal akhdhi bir rukhsah. Tapi liman wajada min nafsihi qudratun ala tahmiliha. Bagi yang mampu menahannya, membawa beban tersebut. Kalau enggak ya jangan. Itu ya. Jelas? Jelas Pak ya? Kemudian faedah berikutnya jawaz tarki at-tadawi. Waduh, boleh Pak ya. Tidak mencari obat akan penyakit yang sedang diderita. Tapi lagi-lagi ini derajatnya wali mungkin ya. Oh iya. Antum semuanya kan wali murid ya kan? Ngeri, tapi ngeri Bu ya. Tapi boleh kok. Maksudnya boleh loh ya. Ini bukan perintah loh. Kalimatnya jawaz tarki tadawi, boleh tidak mengambil obat. Nah, saya juga berat ya. Ya, apalagi wong penyakit gatel aja berat apa ya? Dablaken lah atau apalah, itu kan berat Pak ya. Enggak ora nurokke ya. Apa? Sulit membuat tidur kan? Itu aja berat apalagi penyakit yang lain. Tapi boleh, maksudnya boleh Pak ya. Hanya berdoa gitu. Tapi doa hadirin yang dimuliakan Allah, ad-doa silahul mu'min loh ya. Doa itu kan apa? Senjatanya muslim. Tapi yang pertama sabar. Sabar. Boleh Pak, boleh ya. Bukan harus meninggalkan berobat, tidak loh ya. Jawaz, boleh meninggalkan berobat. Faedah berikutnya, syiddatu haya'is sahabiyat radhiyallahu anhunna. Fahadhil mar'atu akhsha ma takhshahu an yankashifa syai'an min jismiha. Faedah berikutnya, betapa sangat malunya para sahabiat itu akan tersingkapnya aurat mereka Pak. Masya Allah. Jadi kalau para sahabat itu sangat-sangat malu ada aurat yang tersingkap itu. Dan contohnya adalah ini, wanita hitam ya, sahabiyah, dia sangat takut kalau aurat atau sebagian tubuhnya yang merupakan aurat itu tersingkap. Masya Allah. Berbeda dengan wanita di zaman now saat ini, betapa mereka justru malah takut kalau auratnya tidak tersingkap. Betul loh Pak, itu ya. Dia takut kalau nggak ada laki-laki yang meliriknya, tidak ada laki-laki yang meminangnya. Nah, maka dia harus tampakkan tubuhnya supaya laki-laki itu suka baru dipinangnya, kan gitu ya. Tapi kalau sahabat tidak, ya, dia tutup aurat mereka karena takut dilihat oleh orang yang bukan mahramnya.